Ada Mbak Bia? Siapa hostnya, Bu? Saya Biasanya Pak Arif, Bu. Pak Arif ya, cuma belum hadir ya, beliau mungkin masih Belum. sholat ya. Baik, Masih yang sholat, lain Bu. bagaimana? Sudah aman? Coba Bu Enda sudah aman Mandelaynya? Kalau saya kemarin sudah coba, Bu, tapi saya buka di web belum sinkron. Padahal sudah install Mendeley site ya? Udah, iya. Mungkin ininya kali, Bu, apa namanya, web saya masih yang lama kayaknya, Bu. Terus Jadi belum bisa masuk. mungkin nanti Bu Enda coba upgrade ya, ada kesempatan segera diupdate sehingga bisa menggunakan. Ya, baik. Yang Bu. Terima kasih. Atau kalau enggak ini Mendeley desktop, Bu. Mendeley desktop jadi versi Mendeley Reference Manager yang versi lama. Cuma hanya saja kalau saya boleh memberikan pilihan ya, rekomendasi sebaiknya memang upgrade ya, karena fiturnya lebih banyak Mendeley Reference Manager karena memang versi yang terbaru dibandingkan desktop. Pak Iwan, aman Pak Iwan Mendeley-nya? Mendeley sebenarnya udah berhasil install, Bu, tapi belum bisa menggunakan apa untuk penggunaan di webnya belum, Bu. Baik, mungkin nanti di akhir perkuliahan kita bisa coba. Jadi beberapa sudah berhasil menginstal ya. Iya. Tinggal menggunakan. Kalau Bu Ragil sudah bisa Saya menggunakan. belum, Bu. Siapa? Pak Rin? Pak. Iya, saya belum. Pak Rin belum menginstal. Kemarin kan sudah menginstal, Pak. Iya, Bu. Laptop yang kemarin hang. Ini saya pindah ke laptop baru, jadi belum kenal. Baik. Maaf, Bu. Oh, saya masih belum bisa membagikan ya. Belum bisa membagikan materi. Kita tunggu Pak Arif ya. Iya, hostnya nggak ada, belum masuk. Pak Sanusi, bagaimana Pak Sanusi? Alhamdulillah Ibu, saya sudah ini cuma yang bisanya desktop. Kemarin juga saya coba untuk memasukkan daftar pustaka. Alhamdulillah untuk saya coba buat makalah presentasi, alhamdulillah sudah bisa. Oh, berarti Pak Sanusi aman ya? Insya Allah aman. Bu Rin, gimana Bu Rin? Alhamdulillah udah aman, Bu. Sudah bisa menggunakan ya? Sudah. Baik, alhamdulillah. Bu Vita? Insya Allah bisa, Ibu. Sudah ya. Pak Sugeng juga? Pak Sugeng sampai di tahap mana, Pak? Sampai download, Bu. Download sudah bisa. Belum praktek menggunakan ini, Bu. Oh ya. Tapi sudah sampai di download Mendeley site-nya ya, Pak? Udah, Bu. Baik. Siapa lagi? Pak Haspi ya? Gimana Pak Haspi? Sudah sempat upgrade, ya. Pak? Kemarin coba di laptop sekolah, bisa, Bu. Tapi laptop yang saya gunakan belum. Nanti di upgrade lagi. Iya, mudah-mudahan ada waktu ya, Pak ya. Karena sangat-sangat membantu. Pak Soleh? Pak Soleh baru bergabung kemarin. Ya. Alhamdulillah bisa, Bu. Alhamdulillah sudah sampai mana, Pak Soleh? Sudah nyoba-nyoba bikin footnote dan data pustaka. Bapak menggunakan footnote? Iya. Udah nyoba-nyoba aja, Bu. Enggak, kalau di Asafia pakai menggunakan body note atau footnote ya? Saya kurang tahu ya, Bu. Kalau saya body note, di semester 1 di pandu, saya belum sempat lihat panduannya. Karena jarang sekali sekarang menggunakan footnote ya.
Kalau tugas saya sebaiknya menggunakan Badinot ya Bapak Ibu ya. Nanti Kalau kemarin sih Bu, yang untuk adik ipar saya, dia kan udah selesai tuh S2-nya. Saya lihat tesisnya itu pakai Badinot, Bu. Ya, Badinot, karena memang sekarang sudah mayoritas sudah beralih ke Badinot ya. Ya. Baik, Mbak Sekar udah bisa menggunakan Mbak Sekar? Zahra 2 ya ini perangkatnya. Iya Ibu, izin 2 device karena laptopnya tidak memungkinkan untuk menangkap suara. Saya alhamdulillah udah bisa Ibu main delay-nya. Baik, alhamdulillah ya, tinggal untuk instalasi sudah mayoritas berhasil, tinggal belajar bagaimana menggunakan. Tinggal Pak Rin nih ya yang belum berhasil menginstal ya. Pak Hasbi juga perlu upgrade, Bu Endah. Nah, untuk Pak Iwan hanya belajar menggunakan ya, dengan Pak Sugeng ya. Belajar mungkin memasukkan referensi ke Mendeley-nya, kemudian mensitasinya di Word gitu ya. Itu saja, sebenarnya sederhana. Baik, Pak Arif belum masuk ya, Pak Arif ya. Nah iya, saya belum bisa. Atau siapa ya? Memang hanya Pak Arif ya, Bu, hostnya ya. Pak Hasbi, ya. Pak Hasbi, antum jadi host itu Bu dosen dijadiin co-host Pak Arif. Pak Hasbi. Baik Pak. Oh, lah Pak Hasbi dari tadi tidak sadar. Baik, terima kasih Pak Hasbi. Iya, maaf Ibu, nggak tahu ternyata Pak Arif tadi nge-tag saya untuk jadi host. Iya. Baik, bismillah. Bapak Ibu, hari ini di pertemuan kedua ini kita mencoba untuk belajar ya tentang konsep dasar dan prinsip-prinsip dalam desain pembelajaran. Jadi ini ada beberapa referensi yang menjadi rujukan dalam pengembangan materi ini. Sepertinya di bawah sudah saya cantumkan ya beberapa referensi. Sehingga ketika Bapak Ibu ingin memperdalam bisa membaca lebih detail gitu ya. Oh ya, dan beberapa referensi ini ketika Bapak Ibu ingin memiliki bisa hubungi saya pribadi untuk saya bagikan filenya begitu ya. Baik. Karena memang mata kuliah ini adalah salah satu mata kuliah inti ya dalam bidang kajian teknologi pendidikan, desain pembelajaran, merupakan salah satu core ya. Baik, saya izin. Nah ini ada beberapa konsep dan prinsip yang saya tuliskan di sini menggunakan bahasa Inggris. Jadi memang saya kutipan langsung ya. Saya ingin kita sama-sama belajar gitu, memahami makna dari setiap konsep dan prinsip, karena memang juga referensi buku-buku atau artikel di bidang kajian teknologi pendidikan mayoritas berkiblat dari luar ya, bersumber dari luar, sehingga buku-buku yang diperoleh pun yang berbahasa Inggris gitu. Jadi meskipun saya pun juga masih belum begitu fasih dalam bahasa Inggris ya, tapi kita harus memang berupaya keras karena memang sumber-sumbernya itu adalah dari luar ya. Nah ini di slide pertama
saya coba kita pahami awal ya, di awal bahwa ketika kita menemukan istilah instructional design atau instructional development, itu pada dasarnya apa namanya, di sini saya coba visualisasikan dengan sama dengan ya. Jadi itu penulis ya, baik itu penulis di artikel, di buku, ketika kita membaca instructional design, instructional development, itu sebenarnya adalah istilah yang sama gitu ya. Nah, di sini dikatakan di bukunya Gustafson and Branch ya. Ini buku judulnya ini adalah Survey of Instructional ya. Ini buku lumayan bisa dikatakan babon ya dalam kajian teknologi pendidikan. Dan saya referensikan Bapak Ibu memiliki buku ini ya. Ini versi apa namanya, yang lama ya, 2002. Jadi ada yang terbaru itu Brand and Dorsey, itu juga dengan judul yang sama, Survey of Instructional Design ya. Ini itu juga salah satu referensi babon gitu yang perlu kita miliki ketika kita berada di dalam bidang teknologi pendidikan. Nah, ini jadi istilah desain pembelajaran di sini dikatakan digunakan secara bergantian dengan pengembangan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu tidak perlu bingung nanti ketika kok ada istilah instructional design dan instructional development. Apa sih bedanya? Nah, kadangkala di satu model pembelajaran atau model pengembangan pembelajaran, itu tahapan desain dan development itu terpisah ya. Jadi desain dulu baru development. Namun ketika kita menemukan istilah instructional dalam satu istilah ya, dua kata dalam satu istilah itu biasanya memiliki makna yang sama, hanya digunakan istilah ini secara bergantian gitu. Nah, itu yang perlu kita biar kita tidak bingung gitu ya. Nah, kemudian di sini ada kalimat yang saya kutip di halaman 13 di bukunya Gustafson and Branch ya. This is necessary because one of the major problems. Jadi hal ini penting karena penting untuk memahami bahwa istilah ini sering digunakan secara bergantian karena satu masalah besar dalam bidang teknologi pendidikan, inkonsisten dalam penggunaan terminologi gitu ya, dikatakan di sini. Jadi the term instructional development and instructional design are no exception. Jadi istilah pengembangan pembelajaran dan desain pembelajaran itu tidak terkecuali. Jadi dalam bidang teknologi pendidikan itu ada beberapa istilah yang seringkali digunakan bergantian ya, istilah yang berbeda yang seringkali digunakan. Salah satunya adalah ini, instructional design dan instructional development. Nah, meskipun beberapa upaya telah dilakukan untuk mendefinisikan bidang ini dan mendapatkan seperangkat makna standar ya untuk berbagai istilah, hasilnya belum diadopsi secara luas atau digunakan secara konsisten dalam literatur. Jadi sudah ada sebenarnya beberapa upaya dari tokoh-tokoh di bidang teknologi pendidikan itu untuk mendefinisikan apa sih desain itu, apa sih pengembangan itu. Nah, jadi diharapkan itu menjadi satu makna yang terstandar gitu. Namun nyatanya hal tersebut belum disepakati dan diadopsi gitu sebagai satu konsep yang konsisten digunakan gitu. Artinya begitu. Jadi masih saja para para peneliti, para pemikir di bidang teknologi pendidikan menggunakan kedua istilah ini secara bergantian untuk satu makna yang sama gitu ya. Nah, ini kemudian selanjutnya di buku Reiser ini juga dikatakan bahwa istilah educational technology dan instructional technology itu seringkali digunakan juga secara bergantian. Nah, ini juga istilah yang kadang kita membaca dalam satu referensi, namun ini maknanya sama. Dikatakan di sini ya, before beginning, sebelum kita menguji definisi bidang kita, ini penting untuk point out that not only have definition change gitu ya, tapi nama ini seringkali digunakan
secara bervariasi, secara bergantian gitu. Nah, over the years, berbagai label yang berbeda sering digunakan, meliputi di antara keduanya ini, seperti dan beberapa di antara seperti pembelajaran audiovisual, audiovisual instruction, audiovisual communication, dan teknologi pendidikan. Ini seringkali ya di beberapa referensi itu digunakan untuk makna yang sama. Nah, kemudian bagaimanapun, jadi istilah instructional technology ini digunakan di negara Amerika ya. Jadi waktu saya S2 di Universitas Negeri Malang, itu kami menggunakan program studi teknologi pembelajaran ya. Namun S1-nya teknologi pendidikan, S2-nya teknologi pembelajaran. Masing-masing tokoh itu punya definisi yang berbeda gitu ya. Dan kadangkala itu digunakan juga untuk makna yang sama gitu. Jadi kita sebagai pembelajar di bidang teknologi pendidikan, ketika menemukan istilah ini, nah ini memiliki makna yang sama, artinya digunakan secara bergantian. Tidak ada istilah yang baku gitu ya, membedakan kapan educational technology itu digunakan, kapan instructional technology itu digunakan. Ini dikatakan di sini ya, di bukunya Reiser. Sebenarnya ada di beberapa buku juga yang mengatakan, nah ini juga di bukunya Brands and Dosey juga saya temukan bahwa inkonsistensi dalam penggunaan istilah di sini instructional design dan instructional development, bahwa di sini ini merujuk pada ICT ya, ICT bahwa ICT berpandangan pengembangan pembelajaran itu lebih luas dibandingkan pengembangan produk pembelajaran, gitu. Di mana pengembangan pembelajaran ini juga lebih luas dari desain pembelajaran, gitu. Ya, jadi pengembangan pembelajaran di sini ICT berpandangan bahwa pengembangan pembelajaran itu lebih luas daripada desain pembelajaran. Jadi mereka memiliki pandangan bahwa pengembangan pembelajaran dan desain pembelajaran ini memiliki makna yang berbeda, gitu. Jadi pengembangan pembelajaran lebih luas daripada desain pembelajaran, which is desain pembelajaran adalah salah satu fase dalam pengembangan pembelajaran. Makanya di akhir nanti kita coba eksplorasi model-model pengembangan pembelajaran ya. Walaupun kadang istilah itu yang sebenarnya bahkan ya lebih familiar adalah instructional design model ya, model desain pembelajaran. Namun ketika kita merujuk ke ICT itu dikatakan instructional development model, model pengembangan pembelajaran. Nah, begitu juga ketika saya kuliah di UNJ ya, kita lebih seringkali menggunakan dengan istilah model pengembangan pembelajaran. Begitu Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan mungkin yang saya sampaikan ini mudah terlupakan, tapi kita punya catatannya di sini ya Bapak Ibu ya. Sehingga kita tidak bingung gitu dalam memahami istilah. Baik, ini konsep dasar ya. Kemudian, nah ini ada sejarah singkat tentang desain pembelajaran. Di sini istilah instructional design ya, ketika kita mengacu kepada tradisi Amerika nih, tadi dikatakan bahwa Amerika menggunakan istilah apa? Instructional desain ya. Instructional technology, maaf, teknologi pembelajaran. Nah, di sini mereka perencanaan pendidikan, educational planning ya, di tradisi di Amerika itu mengarah kepada perluasan dari tradisi di Jerman itu didaktik. Jadi kalau di Amerika itu menggunakan istilah perencanaan pendidikan, nah kalau di Jerman itu didaktik ya, tradisi didaktik.
Nah, kalau di Indonesia kita juga sering kali mendengar didaktik ya. Jadi perencanaan pendidikan pun kita sering menggunakan. Jadi di Indonesia kita mengadopsi dari dua negara ini. Nah, didaktik jadi tidak kalah populernya ya didaktik dan perencanaan pendidikan. Didaktik adalah ilmu belajar dan mengajar secara umum ya. Jadi definisi ini correspondent largely to approach that are based teori belajar dan fokus kepada menganalisis dan perencanaan oleh seorang guru ya. Jadi didaktik ini fokusnya berdasarkan pada teori belajar dan fokus pada analisis dan perencanaan oleh guru, di mana mengarah kepada informasi tentang desain class instruction yang disediakan ya. Nah, ini kemudian jadi awalnya desain pembelajaran itu berangkat dari yang di Amerika ya, di Amerika itu dengan perencanaan pendidikan dan di Jerman itu didaktik. Awalnya seperti ini. Nah, sekarang kemudian berkembang, banyak bermunculan model-model pembelajaran, model-model desain pembelajaran gitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti ketika mendengar, karena sering kali ya saya juga beberapa teman yang kita sama-sama kuliah di S3, mereka masih bingung membedakan model pembelajaran dengan model pengembangan atau model desain pembelajaran. Jadi ketika mendengar istilah model pengembangan pembelajaran, maka itu adalah model untuk mengembangkan satu model pembelajaran Bapak Ibu. Jadi model pengembangan pembelajaran, nanti di akhir akan kita terlihat jelas ya. Nah, ini where is instructional design position ya dalam bidang teknologi pendidikan. Nah, ini merujuk pada Steele dan Ritchie ya tahun 94. ICT mendefinisikan teknologi pembelajaran. Nah, di sini menggunakan instructional technology, bukan educational technology ya. Adalah ini definisi tahun 94 ya. Instructional technology adalah teori dan praktis untuk mendesain, mengembangkan, menggunakan, manajemen, mengelola dan mengevaluasi daripada proses dan sumber daya untuk belajar ya. Jadi begini visualisasinya. Nah, di sini desain merupakan salah satu domain dalam kawasan bidang TP ya, dalam bidang teknologi pendidikan atau teknologi pembelajaran. Sedangkan desain pembelajaran merupakan salah satu bidang garapan dalam domain desain tersebut. Jadi di sini TP itu terdiri dari 5 domain. Tentunya Bapak Ibu sudah juga paham ya tentang hal ini ya. Ini jadi ada domain desain ya. Yang pertama mendesain dulu, kemudian mengembangkan, menggunakan, sampai evaluasi. Nah, domain desain ini merupakan salah satu dalam kawasan desain, dalam kawasan TP. Kemudian desain pembelajaran adalah salah satu bidang garapan dalam domain desain. Nah, ini di mana sih posisi desain pembelajaran di definisi tahun 2004 ya. Nah, ini buku yang ditulis oleh Januski dan Molenda ya. Tahun 2008 namun memuat tentang definisi tahun 2004 ya. Jadi perkembangan definisi teknologi pendidikan ini sampai di tahun 2004 mereka menggunakan istilah educational technology ya. Jadi di tahun 94 menggunakan istilah instructional technology, kemudian di tahun 2004 definisi istilah untuk teknologi pendidikan ini menggunakan istilah educational technology ya. Nah, di sini didefinisikan educational technology is study and ethical practice ya. Jadi praktik etis dan studi ya untuk memfasilitasi belajar
facilitating learning, dan improving performance. Jadi meningkatkan kinerja. Jadi tidak hanya belajar, memfasilitasi belajar, tapi juga meningkatkan kinerja. Nah, kalau kita coba telaah sedikit ya di sini, perkembangan dari tahun 94 dengan tahun 2004, ya, ini sangat lumayan apa ya, saya cukup terharu ya. Mereka ada menambahkan kata etik di sini ya, jadi ethical practice ya. Jadi tidak hanya praktek secara pure praktek, tapi juga memperhatikan etika dalam prakteknya, dalam mengembangkan apa namanya, produk pendidikan, dalam mengembangkan model-model pembelajaran gitu ya. Jadi ada praktek etis. Nah, kemudian memfasilitasi belajar dan improving performance. Artinya tidak hanya berada dalam bidang pendidikan, tapi juga dalam bidang pelatihan gitu ya, meningkatkan kinerja. Dan dengan creating, using, and managing appropriate technological process and resources. Nah, jadi di sini dikatakan mengelola, membuat, menggunakan, dan mengelola sumber daya dan proses teknologi secara tepat ya. Jadi tidak menggunakan istilah the best technological process, tapi appropriate ya. Ini perlu digarisbawahi. Jadi tidak ada satu model desain ya atau satu produk ya itu yang terbaik, tapi yang tepat adalah teknologi yang tepat penggunaan, dalam artian sesuai dengan analisis kebutuhan gitu ya. Jadi ini satu perkembangan ya, kedewasaan definisi teknologi pendidikan sudah di tahun 2004 ini saya cukup apa namanya appreciate sekali gitu dengan definisi ini. Hanya saja kalau saya mengartikan creating di sini ya, creating kalau saya tidak sepaham gitu jika diartikan dengan menciptakan ya, karena seringkali saya membaca beberapa referensi itu menggunakan istilah menciptakan gitu. Kalau saya pribadi apa ya, tabu buat saya untuk menggunakan kata menciptakan, karena bagi saya, pemahaman saya, menciptakan itu hanya Tuhan yang Maha Esa ya, artinya itu perbuatan Tuhan gitu, bukan perbuatan manusia. Itu pemahaman saya. Jadi saya lebih prefer untuk menggunakan mengartikan creating itu dengan membuat gitu, membuat. Nah, di sini creating can include bisa meliputi berbagai aktivitas, variety of activities, tergantung pada pendekatan desain yang digunakan, gitu ya. Nah, pendekatan desain bisa melibatkan dari berbagai pengembang, mindset berbagai pengembang. Misalnya ada yang mindset dari estetik, dari apa namanya, berangkat dari estetikanya, dari keilmuannya, engineering, psychological. Jadi sinergi daripada beberapa mindset ini ya, ini yang dibutuhkan untuk effective learning. Jadi untuk pembelajaran yang efektif itu membutuhkan transdisiplin ya, multidisiplin, transdisiplin. Sehingga ketika menyelesaikan satu masalah belajar, masalah itu dipecahkan secara holistik ya, jadi tidak secara parsial satu keilmuan yang sehingga ketika mengabaikan satu keilmuan yang lain dan itu bisa berdampak, bisa jadi fatal gitu ya. Jadi memang ketika menyelesaikan masalah, terutama masalah belajar, itu kalau bisa holistik gitu. Baik, dari berbagai sudut pandang keilmuan, kalau di sini dikatakan mindset ya. Baik, selanjutnya, nah ini tampilan visualnya ya di definisi di tahun 2004 ya. Sini. Cuma tulisan untuk ethical practice ya hanya practice saja ya, etikalnya diadakan. Nah ini slide berikutnya tentang definisi desain pembelajaran.
desain pembelajaran, kalau kita merujuk pada bukunya SIL ya, desain pembelajaran, instructional design itu biasanya didefinisikan sebagai prosedur yang sistematis ya. Sistematis di mana program pelatihan ya. Jadi tidak hanya di bidang pendidikan tapi juga program pelatihan. Program pelatihan dan pendidikan yang dikembangkan dan bertujuan untuk meningkatkan secara substansi belajar ya. Jadi peningkatan belajar, proses belajar. Jadi prosedur sistematis. Jadi desain pembelajaran itu adalah prosedur yang sistematis. Jadi harus sistematis. Kemudian kalau kita merujuk pada Gustafson and Branch, ini juga hampir sama bahwa instructional development, kalau di bukunya Gustafson mereka menggunakan istilah instructional development ya, karena saya pikir mereka juga merujuk kepada ICT yang menganggap instructional development tadi di awal itu lebih luas daripada instructional design, maka di sini Gustafson and Branch mendefinisikan dan menggunakan istilah instructional development adalah sebagai suatu proses sistematis untuk meningkatkan pembelajaran. Nah, kalau mereka fokusnya kepada pembelajaran ya, sedangkan di bukunya SILS ini mereka fokus pada meningkatkan belajarnya gitu ya. Nah, baik. Kemudian jadi kita fokus pada ini ya. Jadi ini learning gitu. Kemudian kalau Gustafson and Branch ini mereka menggunakan istilah untuk meningkatkan fokusnya pada meningkatkan pembelajaran. Nah, Sills and Ritchie di tahun 94 mereka menggunakan ini lebih lama lagi ya. Jadi kalau yang terbaru ini memang populernya desain pembelajaran ya, buku SIL ini 2017, sedangkan di tahun 2002 populernya itu dengan istilah pengembangan pembelajaran. Nah, ini lebih tua lagi ya, bukunya SIL and Ritchie tahun 94. Ini buku bersamaan dengan tahun definisi yang keberapa ya, yang 94 ya. Nah, yang ini menggunakan istilah desain sistem pembelajaran. Nah, jadi kadang beberapa momen ya kita menggunakan, kita menemukan beberapa istilah semacam instructional system design itu sama ya dengan instructional development. Cuma mereka menyisipkan kata sistem dalam istilah tersebut gitu. Karena memang TP itu pendekatannya adalah pendekatan sistem ya. Jadi istilah desain sistem pembelajaran ISD ini adalah merupakan pengembangan pembelajaran dan definisikan sebagai prosedur yang diorganize ya, yang meliputi langkah daripada analyzing, design, developing, implementing, dan mengevaluasi pembelajaran, evaluating instruction. Nah ini, jadi ini salah satu juga prinsip dasar ya, konsep dasar yang perlu kita pahami gitu perbedaannya, ya gitu ya, penggunaan istilahnya. Namun di sini mereka memiliki tujuan dan makna yang sama ya. Hanya saja di sini kalau kita coba cermati, ini saya highlight warna ungu. Untuk SIL mereka fokus pada peningkatan belajar, sedangkan Gustafson and Branch ini fokus pada peningkatan pembelajaran. Sedangkan SIL and Ritchie lebih mereka mendefinisikan istilah pengembangan pembelajaran ini sebagai suatu prosedur yang mereka menjelaskan step by step-nya. Gitu. Pada dasarnya ini kalau kita lihat ya, nanti hampir ini memang generik ya, ini langkah-langkah yang ada di SILS ini generik, jadi umum gitu yang digunakan di beberapa model pengembangan atau desain pembelajaran. Nah, kemudian Bapak Ibu boleh interupsi ya ketika misalnya saya menjelaskan terus kemudian ada beberapa istilah atau konsep yang saya sampaikan itu yang perlu langsung on the spot kita
bahas gitu. Silahkan untuk interupsi. Nah, ini what is instructional design? Ini coba kita telaah 5 poin ini ya. Jadi tujuan dari setiap aktivitas desain ya adalah untuk merancang cara. Nah, jadi ketika kita berada pada domain desain, ini adalah suatu aktivitas secara sederhana ya. Aktivitas desain adalah untuk merancang cara optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan, tujuan pembelajaran tentunya. Cara optimal. Kemudian desain pembelajaran sebagai aktivitas profesional guru. Nah, di sini sebagai desainernya konteksnya guru ya, dan pengembang. Nah, 2 orang ini yang seringkali melakukan aktivitas desain, yaitu seorang guru dan pengembang pembelajaran yang berkaitan dengan pemahaman, peningkatan, dan penerapan metode. Nah, di sini kita perlu highlight bahwa fokusnya adalah pada metode pembelajaran. Bagaimana cara pembelajaran itu dihantarkan gitu ya, dengan menggunakan metode yang tepat gitu, sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, desain pembelajaran merupakan proses memutuskan metode pembelajaran apa yang terbaik. Nah ya, jadi ini 5 prinsip ini saya temukan di bukunya Reglut ya, bukunya lama gitu, tahun 83. Jadi Reglut ini adalah salah satu tokoh dalam bidang teknologi pendidikan. Nah, jadi desain pembelajaran merupakan proses memutuskan metode pembelajaran apa yang terbaik gitu ya, untuk menghasilkan perubahan yang diinginkan. Nah, terbaik di sini tadi perlu saya ini kan ya, bahwa terbaik di sini adalah yang tepat ya, yang tepat untuk menghasilkan perubahan yang diinginkan dalam pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Nah, kalau ini fokusnya pada pembelajaran berarti ya, jadi menghasilkan perubahan yang diinginkan dalam pengetahuan, jadi perubahan dalam proses belajar peserta didik. Kemudian poin keempat, hasil desain pembelajarannya adalah blueprint. Nah, jadi kalau desain ya, kalau ini dipahami sampai di tahapan blueprint ya, jadi belum di tahapan menghasilkan ya, atau membuat ya produk ya. Karena desain ini tahapan awal ya, setelah kemudian dilanjutkan dengan pengembangan, di mana pengembangan itu sudah menerjemahkan daripada blueprint di tahapan sebelumnya, yaitu di tahapan desain yang menghasilkan blueprint atau cetak biru, atau di sini resep tentang metode pembelajaran apa yang seharusnya digunakan. Ya. Nah, kemudian desain pembelajaran sebagai disiplin. Nah, ini sebagai disiplin ya, berkaitan dengan menghasilkan pengetahuan tentang cetak biru, metode pembelajaran apa yang akan mengoptimalkan berbagai jenis hasil yang diinginkan. Nah, ini adalah prinsip dasar ya, apa itu desain pembelajaran. Nanti Bapak Ibu punya waktu lebih bisa didetailkan kembali, dan juga bisa jika tertarik untuk memperdalam, mungkin nanti ada kaitannya dengan tulisannya gitu ya, tulisan entah itu tugas ya, tugas itu bisa membaca dari sumbernya langsung, dari bukunya langsung. Nah, ini masih what is instructional design, apa sih what is instructional design do? Apa sih yang dilakukan dalam mendesain pembelajaran itu? Nah, yang pertama adalah menganalisis ya, menganalisis masalah pembelajaran. Ini kemudian merancang dan mengembangkan solusi daripada masalah pembelajaran tersebut. Ya, langkah kedua. Kemudian yang ketiga, ini menurut Januski dan Molenda ya, tahun 2008. Kemudian yang ketiga, mengevaluasi dan merevisi keputusan yang dibuat pada setiap langkah. Jadi mengevaluasi dan merevisi. Kemudian yang keempat, menerapkan solusi atau implementasi ya, implementasi solusi. Dan yang kelima, menilai dan mengambil tindakan. Nah, ini menurut Januski dan Molenda. Namun kalau kita perhatikan ya, beberapa langkah-langkah
prosedur dalam desain pembelajaran. Biasanya para ahli itu menggunakan kata mengevaluasi ini di akhir ya. Cuma menurut Januski dan Molenda, mengevaluasi itu juga ada di tahapan ketiga ya. Nah, dan kelima, dia menggunakan istilah menilai hasil dan mengambil tindakan perbaikan selama proses berlangsung disebut sebagai evaluasi formatif, sedangkan menilai dampak proyek disebut sebagai evaluasi sumatif. Nah, ini bisa kita pahami ya perbedaan evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi sumatif itu di akhir ya, setelah program itu selesai diimplementasikan baru dievaluasi sumatif untuk mengetahui dampak. Sedangkan evaluasi formatif itu dilakukan selama proses pembelajaran itu dilaksanakan mulai dari awal, tengah, akhir gitu ya. Evaluasi awal, evaluasi proses, evaluasi akhir. Nah, kemudian kita lanjutkan berikutnya. Nah, jadi kelima langkah itu sebenarnya juga merupakan langkah EDI. Jadi EDI atau langkah model yang generik ya dalam desain pembelajaran. Nah, ini saya merujuk pada buku Gustafson and Brands ya. Ada 5 aktivitas utama dalam desain pembelajaran ini. Jadi kalau kita sering nanti Bapak Ibu menemukan beberapa model pengembangan atau model desain pembelajaran, itu tidak lepas dari 5 tahapan ini ya, 5 aktivitas ini. Jadi ya, diawali dengan analisis ya, design, development, implementation, dan evaluation. Ini Bapak Ibu. Jadi ini EDI model yang generik, model yang umum ya dalam desain pembelajaran. Nah, yang pertama adalah menganalisis setting and learner needs ya. Jadi menganalisis kebutuhan pembelajar atau peserta didik dan setting, kemudian mendesain ya. Setelah diketahui, sebenarnya di sini analisis learner needs itu juga tidak hanya sampai di situ ya, tapi juga ada di tahapan front end analysis. Jadi bagaimana ketika masalah itu diketahui, kemudian solusinya apa, analisis solusi gitu ya. Baru kita melanjutkan pada tahap berikutnya adalah mendesain. Tadi dikatakan desain itu berupa blueprint ya, atau di sini seperangkat spesifikasi untuk lingkungan belajar yang relevan, efisien, dan efektif. Jadi mendesain speknya gitu. Jadi masih di tahapan blueprint ya, mendesain spek, ya. Spek bagaimana lingkungan belajar itu yang relevan, efisien, dan efektif. Nah, kemudian di tahap selanjutnya dilanjutkan setelah ditemukan speknya seperti apa, baru dikembangkan. Nah, pengembangan bahan di sini dikatakan development of all learner and management materials. Jadi pengembangan semua bahan pembelajaran ya. Ya, mengembangkan strategi pembelajaran di sini ya tahap ketiga. Strategi itu kan ada metode, ada media, kemudian alokasi waktu, kurikulum, dan lain segala masuk strategi ya. Nah, kemudian tahap yang keempat adalah implementasi daripada untuk menghasilkan pembelajaran yang dihasilkan. Jadi tahap implementasi ini juga, jadi kalau kita nanti menemukan beberapa model ya, ada beberapa model itu yang memiliki pemahaman pengembangan itu, evaluasi formatif itu merupakan bagian dari pengembangan. Tapi ada juga yang memiliki pemahaman bahwa evaluasi itu ya setelah pengembangan gitu. Gitu ya. Jadi nanti kita menemukan beberapa model yang itu memiliki pemahaman yang berbeda-beda tentang tahapannya atau tahapan pengembangannya. Nah, kalau di sini pengembangan dulu, kemudian diterapkan ya, pembelajarannya dihasilkan, selanjutnya baru dilakukan evaluasi. Evaluasi formatif dan sumatif dari hasil pengembangan. Ibu boleh izin bertanya? Ya, silakan.
Siapa? Zahra ya? Iya, Bu. Ya, gimana? Ya. Yang lebih ideal pengembangan dulu atau evaluasi dulu atau sebaliknya, Bu? Yang sebaiknya dilakukan itu seperti apa, Bu? Sebenarnya saya kurang terdengar ya, cuma saya menangkapnya yang mana lebih dulu gitu? Apakah pengembangan dulu, apa evaluasi dulu gitu ya? Pertanyaan Mbak Zahra. Yang lebih ideal evaluasi dulu atau pengembangan dulu atau sebaliknya, Bu? Ya, nah tadi saya sempat sampaikan bahwa ketika nanti kita mempelajari beberapa model pengembangan atau model desain pembelajaran, kita akan menemukan beberapa pengembang model ya, pengembang tokoh yang mengembangkan itu mereka memiliki pemahaman nanti akan terlihat dari modelnya ya. Mereka menganggap evaluasi formatif itu bagian daripada pengembangan gitu. Jadi kadang kita ada menemukan hanya sampai development gitu. Nah, namun evaluasi formatifnya ada di pengembangan. Namun ada juga yang beberapa tokoh setelah pengembangan, nah seperti ini implementasi ini generik, ini yang seringkali nanti kita akan temukan pola atau langkah-langkah desain pembelajaran itu seperti ini. Jadi setelah pengembangan kemudian diterapkan, baru evaluasi formatif dan sumatif jika. Namun kalau riset mahasiswa ya itu biasanya sampai formatif saja. Nah, kalau riset R&D ya itu sampai formatif. Nah, yang ideal kalau saya pribadi ya selama ini beberapa kali menggunakan model desain pembelajaran atau model pengembangan pembelajaran, itu lebih prefer pengembangan dulu, kemudian kita implementasi dan evaluasi ya, gitu. Jadi kita mengembangkan dulu produk ya, produk pembelajaran, kemudian setelah itu kita uji cobakan gitu ya. Namun begini ya, yang kadang juga menjadi rancu, bahwa pada saat kita implementasi, itu kita menggunakan yang namanya evaluasi formatif. Misalnya, setelah produk itu digunakan, nanti dalam research and development mungkin ya kalian akan mempelajari itu. Setelah kita mengembangkan, kemudian kita melakukan uji coba. Model pembelajaran yang kita kembangkan, uji cobanya dengan apa? Dengan evaluasi formatif. Nah, padahal kan itu setelah pengembangan, itu untuk mengimplementasikan itu ya menggunakan evaluasi formatif. Sejauh mana sih model pembelajaran yang kita kembangkan itu efektif gitu. Layak dulu baru efektif. Gitu ya, kelayakan dan efektivitas itu diuji dengan evaluasi formatif. Nah, jadi begitu tahapannya. Jadi harus pengembangan dulu, kemudian diimplementasikan dengan menggunakan evaluasi. Itu sih yang saya pahami ya. Nanti kita akan belajar model pengembangan pembelajaran, salah satunya yang babon itu Dick and Carey. Ya, Dick and Carey yang menggunakan evaluasi formatif oleh Michael Scriven ya. Nah, itu nanti kita akan belajar tentang tahapan evaluasi formatif ya. Mulai dari one to one, small group. Mungkin dari Bapak Ibu sudah pernah ada yang pernah riset and development nggak untuk mengimplementasikan desain pengembangan pembelajaran? Mungkin S1-nya atau sudah pernah mempelajari tentang penerapan model pengembangan pembelajaran? Izin Bu. Izin Bu. Silakan Pak. Saya sama apakah ya kan tadi kalau menganut teori dari Gustav Son dan Franz yang Bu sampaikan tadi, artinya seperti ini model alurnya Bu ya, analisis, design, development, baru implementation. Tapi kalau kami dulu waktu mencoba teman-teman sangat mencoba. Pak Rin agak dikerasin lagi Pak Rin. Sebentar saya putus-putus ya Pak Rin ya.
Pak, Pak suaranya nggak Hasbi, terdengar jelas, Pak. Pak Arif jelas nggak mendengar Pak Rin? Iya, Pak Sabirin suaranya putus-putus, Bu. Putus-putus, Bu. Oh iya betul. Di saya karena di saya apa gerimis ya, gerimis. Saya pikir, tapi suara saya jelas ya Pak Arif ya. Suara Ibu jelas, Bu. Nah Pak Rin, sepertinya Bapak ini ya. Iya, Bu. Hujan, Oh, Bu. begini lewat chat aja Pak Syahbirin bertanyanya diketik, kemudian nanti kita pantau dari chat. Oh ya boleh begitu solusi ya. Jadi Pak Rin sampaikan by chat, nanti mungkin Pak Arif bantu sampaikan ya Pak ya. Baik. Boleh lanjut, Bu. Lanjut tapi nggak jelas ya Pak. Maksudnya saya lanjutkan ya. Ya Bu, lanjut aja dulu mungkin Bu. Ya baik. Pak Rin, mohon maaf, mungkin bisa baca tadi sebagaimana masukan dari Pak Arif. Nah ini slide selanjutnya tentang 5 elemen dasar ya, the 5 core element of instructional design. Jadi ini 5 elemen dasar ya dalam desain pembelajaran. Saya merujuk pada buku Brands and Dossey tahun 2015. Nah ini sama ya dengan tadi ya sebelumnya. Langkah-langkahnya ya mulai dari analisis, design, development, implement, dan evaluate. Namun visualnya seperti ini. Jadi evaluasi itu di tengah-tengah ini. Nah, kalau begini evaluasi bisa dilakukan pada saat mulai menganalisis ya. Walaupun kemudian dilakukan revisi di semua tahapan. Kalau seperti ini visualnya ya. Jadi this figure display the conceptual relationship. Jadi hubungan konseptual di antara elemen dasar daripada desain pembelajaran. Jadi 5 elemen dasar ini. Jadi ada hubungan konseptual ya. Jadi kelima ini saling berkaitan tentunya ya. Nah kalau posisi evaluate di tengah, maka di keempat tahapan lainnya itu dilakukan tahap evaluasi. The 5 core element, mulai dari analisis, design, and evaluate, ED, menginformasikan bahwa setiap progres pengembangan dan revisi itu berkelanjutan melalui implementation. Jadi nanti ketika Bapak Ibu menyelesaikan pada saat penyusunan makalah ya, ketika misalnya referensinya itu kalian perlu kan saya ada di RPS itu mereferensikan atau merekomendasikan beberapa referensi ya untuk tiap-tiap kelompok. Nah, ketika memang ingin diambil dan mungkin ada kesulitan dalam mengakses, silakan hubungi saya ya untuk saya berikan filenya ya Bapak Ibu ya. Nanti tinggal ditambahkan beberapa referensi atas pencarian secara mandiri. Kemudian slide berikutnya ada 3 asumsi ketika mengadopsi pendekatan EDI ya dalam desain pembelajaran. Nah, ini 3 asumsi ini. Jadi yang mendasari dalam pengembangan atau desain pembelajaran. Nah, yang pertama adalah pembelajaran adalah interpretasi dari pengajaran dan belajar ya. Jadi asumsi yang pertama, pembelajaran adalah interpretasi daripada pembelajaran dan belajar ya. Mengajar di sini ya, teaching, mengajar dan belajar ya. Nah, asumsi yang pertama ini di sini ya didefinisikan mengajar adalah tindakan yang dilakukan oleh orang atau teknologi. Nah, jadi
mengajar itu ya, terutama di era kini ya, mengajar itu tidak hanya dilakukan oleh people ya. Gurunya tidak hanya orang, tapi sekarang guru itu bisa satu teknologi tertentu ya. Jadi yang dikembangkan khusus untuk memfasilitasi seseorang itu bisa belajar. Itu hanya dengan teknologi ya. Yang memfasilitasi penyajian konten dan pertukaran pengetahuan dan keterampilan. Kemudian di sini mengajar adalah upaya mengorganisasikan peristiwa-peristiwa eksternal dengan tujuan membangun pengetahuan. Kemudian belajar adalah aktivitas kognitif pribadi dan terselubung yang bersifat istimewa untuk mengkonstruksi pengetahuan. Jadi belajar adalah apa ya? Aktivitas kognitif itu aktivitas mental ya, aktivitas yang ada pada diri, dalam diri seseorang gitu ya, untuk mengkonstruksi pengetahuan dan keterampilan oleh individu. Nah, ini bisa dilihat ya perbedaannya. Kalau mengajar itu lebih kepada apa kegiatan organizing ya, peristiwa-peristiwa eksternal. Kemudian kalau belajar itu dilakukan oleh seseorang yang apa yang mengalami perubahan ya, perubahan perilaku atau konstruksi pengetahuan dan keterampilannya gitu ya. Ini bisa dilihat ya perbedaannya. Nah, kemudian asumsi yang pertama ini di sini juga dikatakan pembelajaran. Jadi setelah tadi kita pahami apa itu mengajar, apa itu belajar ya. Kalau mengajar itu dilakukan oleh guru, belajar itu dilakukan oleh siswa. Nah, pembelajaran berkaitan dengan aktivitas antara guru dan siswa ya kan ya. Pembelajaran sehari-hari yang fokusnya pada pencapaian hasil yang ditentukan. Nah, strategi pembelajaran adalah sarana terbuka yang menggunakan pengetahuan, keterampilan di sini ya, selama periode pembelajaran yang sengaja. Strategi pembelajaran mengatur peristiwa-peristiwa eksternal yang terjadi selama pembelajaran. Ini tentunya Bapak Ibu sudah pahami ya. Nah, kemudian ini asumsi yang pertama adalah mendesain pembelajaran ya. Nah, kemudian asumsi yang pertama ini di bukunya Brand and Dose ini ya ada 9 event of instruction. Ada 5 kegiatan dalam pembelajaran. Kok 5? 9 ya, 9. Jadi ini hanya salah satu contoh ya, kerangka pengembangan strategi pembelajaran versinya. Di sini Brand and Dose itu mengutip Gagne ya. Apa namanya prinsip yang diusung oleh Gagne. Nah, ini salah satu contoh yang ditawarkan oleh Brand and Dose dalam bukunya. Ada 9 peristiwa pembelajaran. Yang pertama adalah gain attention, memperoleh atensi, perhatian, kemudian clarify expectation, ya, review, menyajikan konten, kemudian mengarah guided practice, praktek yang diarahkan gitu ya, praktek-praktek pembelajaran yang diarahkan atau ini konteksnya praktek yang dilakukan oleh siswa ya, yang diarahkan oleh guru, kemudian independent practice, jadi ada guided practice, ada independent practice, kemudian share new knowledge, kita berbagi pengetahuan baru, kemudian penerapan daripada pemahaman yang sudah diperoleh, yang ke-9 adalah praktik autentik. Nah ini, jadi nanti ada salah satu contoh kerangka pengembangan strategi pembelajaran. Sebenarnya ada banyak ya, ada banyak model-model apa namanya kerangka pengembangan untuk mengembangkan strategi pembelajaran. Nah, kemudian asumsi yang kedua, tadi asumsi yang pertama bahwa instructional Bapak Ibu, saya ingin ingatkan ya. Nah, ini ya,
Ini asumsi pertama ini, instruction is interpreted as both teaching and learning. Nah, seringkali saya menemukan mahasiswa itu menerjemahkan instruction itu dengan perintah ya. Tapi kalau kita di konteks pendidikan ya, di latar pendidikan, instruction itu bukan perintah ya Bapak Ibu ya, tapi pembelajaran ya. Jadi nanti ketika menyusun makalah, hati-hati dalam menggunakan apa? Google Translate. Setelah diterjemahkan, itu dipahami kembali maknanya sesuai dengan konteks kita di pendidikan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini asumsi yang kedua. Asumsi yang kedua, konteks pendidikan itu dipengaruhi oleh aktivitas yang terjadi di luar daripada ruang kelas. Nah, jadi malah konteks pendidikan ya secara luas ya, bukan pembelajaran ya, tapi konteks pendidikan itu dipengaruhi oleh aktivitas yang terjadi di luar kelas ya. Jadi menurut asumsi yang kedua ini, pendidikan ini mengacu pada aktivitas yang mempengaruhi di dalam kelas, tetapi yang lebih penting, aktivitas di luar kelas yang secara langsung mempengaruhi konteks di mana pembelajaran yang disengaja terjadi. Jadi pengaruh aktivitas di luar kelas itu lebih ya dibandingkan yang dilakukan di dalam kelas. Oleh karena itu ya penting sekali memang kita mendesain satu model pembelajaran itu tidak hanya fokus pada saat kita sebagai seorang guru itu mengirimkan materi atau pesan belajar, tapi juga setelah pembelajaran dilakukan itu apalagi proses-proses atau kegiatan-kegiatan belajar yang bisa dialami oleh peserta didik ya, sehingga mengalami pemahaman yang utuh terhadap konten atau materi belajar ya. Nah, konteks pendidikan mencakup sumber daya manusia, sumber daya teknologi ya. Nah, ini kemudian finansial ya, infrastruktur, perencanaan kurikulum yang mendukung kesempatan belajar formal dan informal. Nah, ini yang dimaksud beberapa aktivitas di luar kelas yang itu mempengaruhi konteks pendidikannya. Nah, ini sumber daya manusianya bagaimana ya kan ya. Kemudian teknologi yang digunakan, finansialnya bagaimana. Jadi kadang untuk keberhasilan satu pembelajaran yang disengaja itu tidak hanya fokus pada kurikulumnya saja ya, namun bagaimana dukungan finansialnya, infrastruktur yang bisa dibangun, kemudian di sini sumber daya teknologi yang digunakan gitu ya, dan mungkin banyak hal lagi ya selain ini yang berpengaruh pada konteks pendidikan. Nah, kemudian selanjutnya asumsi yang ketiga, ide dasar yang di mana proses desain pembelajaran itu bekerja secara terbaik itu when match to a corresponding context. Ketika itu cocok ya, tadi di awal dikatakan appropriate, tepat ya, atau cocok gitu dalam konteks yang sedang digarap gitu ya. Jadi proses desain pembelajaran itu dikatakan terbaik ketika itu match, itu cocok dengan konteks pendidikan, dengan kebutuhan ya, dengan kebutuhan belajar dan pembelajaran. Nah, di sini Brandose mengatakan bahwa konteks pendidikan can be complex and further complicated issue. Jadi bisa menjadi satu permasalahan yang complicated dan kompleks ya, yang berhubungan dengan teaching and learning, dengan pengajaran atau mengajar dan belajar yang seringkali unaccounted for during ya, yang tidak itu bisa di counter ya selama proses pembelajaran. Kemudian oleh karena itu model desain pembelajaran yang efektif need to be sensitive, butuh sensitivitas atau untuk terhadap konteks pendidikan yang berbeda dan responsif terhadap permasalahan-permasalahan belajar dan pengajaran yang kompleks ya dengan baik gitu.
Jadi dibutuhkan sensitivitas kita dan kecocokan dari penggunaan kalau proses ya model desain pembelajaran ya, dengan konteks yang sedang kita garap. Misalnya kita menggunakan satu model desain pembelajaran yang blended learning oriented gitu ya. Jadi satu model itu dikembangkan memang spesifik untuk model pembelajaran berbasis blended misalnya. Kemudian ada satu model desain pembelajaran yang itu dikembangkan oleh tokoh si pemilik model itu untuk misalnya pelatihan gitu ya, pelatihan online, ada yang pelatihan multimedia gitu ya. Jadi dilihat model yang tepat untuk satu konteks pendidikan yang sedang digarap. Jadi di sini model desain pembelajaran yang efektif need to sensitive to be sensitive ya, dan responsif. Oke, kemudian peran model dalam desain pembelajaran. Nah, ini kita masuk ke model ya sudah ya. Jadi mengapa ini saya juga coba paparkan ya dalam pertemuan kedua ini, meskipun nanti di pertemuan setelah UTS itu kita coba akan sama-sama menelaah satu persatu ya model desain pembelajaran. Karena dalam kajian desain pembelajaran itu kita ya fokusnya pada dua hal ya kalau menurut saya. Yang pertama adalah model pengembangan atau model desain pembelajaran. Yang kedua kita fokus pada setelah kita mempelajari tentang model pengembangan pembelajaran, maka akan menghasilkan satu model pembelajaran baru gitu. Nah, jadi dua model ini ya yang menjadi fokus dalam desain pembelajaran. Pertama model pengembangan pembelajaran atau model desain pembelajaran, yang kedua adalah model pembelajaran itu sendiri. Setelah kita menggunakan satu model desain pembelajaran atau model pengembangan pembelajaran, akan menghasilkan satu model pembelajaran gitu ya. Nah, di sini di slide ini ya, peran daripada model dalam desain pembelajaran penting. Jadi model desain pembelajaran di sini dikatakan merujuk pada Brand Endose ya. Model desain pembelajaran berfungsi sebagai alat konseptual, kemudian manajemen dan komunikasi untuk menganalisis. Nah ini, menganalisis, mendesain, membuat dan mengevaluasi pembelajaran. Ini langkah-langkah tadi Edi ya. Jadi alat konseptual ya, kita butuh model desain pembelajaran. Nah, mengapa model? Model membantu kita mengkonseptualisasi representasi realitas. Jadi tahapan-tahapan di lapangan itu bisa dipahami secara lebih sederhana ketika kita menggunakan. Kita tuangkan ke dalam model ya. Jadi model membantu kita mengkonseptualisasi representasi realitas. Model adalah representasi sederhana dari bentuk proses ya. Jadi model itu merupakan bisa jadi satu bentuk, kemudian proses ya. Proses ini ya prosedur, nanti tahapan-tahapan kegiatan pengembangan atau kegiatan desain. Nah, kemudian dan fungsi fenomena fisik atau gagasan yang lebih kompleks. Model ada karena kebutuhan menyederhanakan realitas ya, terlalu rumit untuk digambarkan. Oleh karena itu, model berupaya mengidentifikasi apa yang bersifat umum dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks. Gitu. Jadi kita butuh model ya untuk menyederhanakan daripada realitas ya. Apa yang realitas ini maksudnya kalau konteks model desain pembelajaran, maka realitas daripada tahapan-tahapan mendesain itu sendiri ya. Nah, jadi biar lebih disederhanakan maka divisualisasikan dalam bentuk model supaya lebih mudah memahami tahapan atau proses desain itu sendiri. Nah, 3 kategori model desain pembelajaran. Nah, di sini ini ya. Jadi nanti kalau kita sudah berkutat pada model desain pembelajaran, maka kita akan ketemu di sini dalam buku Gustafson and Brands, mereka mengklasifikasikan ya, mengkategorikan model desain pembelajaran itu ada yang berorientasi pada kelas, berorientasi pada produk,
berorientasi pada sistem. Nah, ini penting sekali ya untuk kita peka tadi ya, sensitif terhadap model yang mana sih yang aku butuhkan gitu dalam menghasilkan satu model pembelajaran yang inovatif, yang bermakna gitu ya, yang sesuai dengan konteks yang sedang kita garap. Jadi apakah kita ingin menghasilkan satu model pembelajaran atau satu desain pembelajaran yang itu berorientasi pada ruang kelas, atau itu kita lebih berorientasi pada produk ya, misalnya kita menghasilkan medianya gitu ya, atau berorientasi pada sistem. Nah, itu perlu kita peka terhadap 3 kategori ini. Nah, waktu saya S3 ya, saya itu juga R&D mengembangkan satu model pelatihan ya, kalau saya model pelatihan. Nah, itu menggunakan model desain atau model pengembangan pembelajaran yang berorientasi pada produk ya. Karena saya menghasilkan satu platform yang itu untuk pelatihan berbasis blended learning, sehingga model yang digunakan itu model yang berorientasi pada blended learning, blended solution yang itu dimiliki oleh Lee and Owen di sini nih. Product oriented models Lee Owen. Jadi saya kombinasikan dengan Dick and Carey. Dick and Carey itu hanya mengambil di tahapan evaluasinya. Jadi kita kombinasi model gitu ya. Nah, ini ada beberapa model, nanti silahkan diperdalam. Ini rencana saya pada saat nanti setelah UTS kita akan coba telaah beberapa model di sini. Beberapa model lain boleh nanti mungkin kalian ada, Bu, nanti kita bahas model ini, oke gitu ya. Nah, ini sementara. Jadi di sini 3 kategori model desain pembelajaran untuk membantu desainer pembelajaran atau pengembang pembelajaran dalam memilih salah satu model yang paling cocok atau appropriate atau tepat ya dengan serangkaian keadaan tertentu. Keadaan tertentu ini maksudnya konteks bidang garapan kita ya, apakah itu di pelatihan, apakah itu kita fokus pada bagaimana pengelolaan kelas ya. Jadi model pembelajaran, kita ingin menghasilkan satu model pembelajaran yang berfokus pada manajemen kelas gitu. Tapi ada juga satu model pembelajaran yang dia lebih ke penggunaan teknologi ya, multimedianya, maka bisa dipilih kategori yang nomor 2. Baik, mungkin ini, kemudian selanjutnya ini slide terakhir ya. Connecting fundamental principle, jadi menghubungkan prinsip-prinsip dasar dengan proses dan praktek dalam desain pembelajaran. Nah, di sini. Jadi kita menghubungkan prinsip-prinsip dasar tadi ya dengan proses dan praktek dalam desain pembelajaran. Yang pertama, ini saya merujuk pada buku Brown and Green ya. Jadi yang pertama, langkah pertama adalah kita menghubungkan atau menguji ya the situation. Jadi menguji situasi. Nah, jadi tadi kan prinsip dasar terkait dengan ED, model ED gitu yang generik itu ya. Ini Brown and Green coba lebih implementatif ya, lebih praktik ya. Jadi menguji situasi, need analysis, analisis tugas, and learner analysis. Nah, ini sebenarnya juga hampir di beberapa model ya melakukan ini. Ya. Kemudian creating instruction, membuat satu pembelajaran mulai dari merencanakan, mendesain, dan mengimplementing intervensi. Jadi di sini di tahap kedua ini pengembang pembelajaran itu membuat tujuan pembelajaran, instructional goals and objectives. Jadi tujuan pembelajaran umum dan tujuan pembelajaran khusus ya. Organizing instruction, mengelola pembelajaran dan learning environment and instruction activities, dan membuat aktivitas pembelajaran dan lingkungan belajarnya seperti apa, apakah virtual atau konvensional gitu ya, yang itu sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik, atau blended ya, hybrid gitu ya. Nah, kemudian evaluation.
menentukan dampak daripada intervensi. Nah, kita ingin mengetahui, mengevaluasi. Di sini dikatakan evaluating learner achievement. Jadi mengevaluasi pencapaian peserta didik dan menentukan kesuksesan daripada proses dan produk desain pembelajaran. Jadi tidak hanya mengevaluasi efektivitas daripada produk pembelajaran ya, tapi juga proses. Nah, makanya seringkali digunakan istilah efektivitas model ya, menguji efektivitas model. Kemudian produksi media, mengelola proses pengembangan media, dan di sini pengelolaan produksi media pembelajaran dan visual design, desain visual untuk media pembelajaran. Nah, Brown and Green ini ada menambahkan satu tahapan ya, tahapan produksi media ya. Karena memang sekarang ya era teknologi, jadi beberapa model-model pengembangan pembelajaran itu hampir berbase teknologi ya, produk ya, lebih ke kategori 2 ya. Kalau saya perhatikan beberapa model-model yang terbaru itu product oriented model ya. Ibu boleh izin bertanya, Bu? Silakan. Saya penasaran Ibu mengenai bahasan 5 core elements of instructional design. Tadi kan Ibu menjelaskan bahwa kalau dari bagan itu dari gambarnya, evaluasi ini bisa dilakukan di semua core gitu ya, Bu? Ya. Apakah ketika kita melakukan evaluasi di setiap core, ini akan mempengaruhi apakah ini akan mempengaruhi 3 kategori instructional design yang tadi? Kayak misalnya gini Bu, saat kita melakukan analisis, kemudian kita menemukan ada kejadian-kejadian baru atau ada fenomena baru, ini akan mempengaruhi orientasi kita dalam memilih instructional design ini, Bu. Dalam memilih model kali ya, dalam memilih model desain pembelajaran itu maksudnya? Iya Bu, kurang lebih seperti itu. Kalau jadi gini, menurut pemahaman saya, jadi ketika kita misalnya di awal ketika kita menemukan satu permasalahan belajar, terus kemudian karena kita sudah membekali pengetahuan atau pemahaman kita dengan beberapa model pengembangan pembelajaran, maka ya harapannya ya sensitivitas kita sudah aktif untuk menentukan oh yang cocok adalah model pengembangan pembelajaran ini gitu ya. Cuma kalau yang ini kan core elemen ya, elemen dasar dalam aktivitas desain pembelajaran, analisis, desain, develop, implement. Nah, di sini Brand and Dossey ya, menempatkan evaluate di tengah. Kalau berdasarkan pemahaman saya dan pengalaman saya dalam mendesain pembelajaran atau saya fokusnya kemarin pelatihan ya, itu kita sangat butuhkan ya proses evaluasi di semua tahapan, di semua aktivitas. Ya, misalnya pada saat kita analisis need assessment misalnya ya, itu kita membutuhkan apakah sudah betul ya analisis kebutuhan kita, analisis teknologinya, analisis kebutuhan belajar, kebutuhan pembelajaran, apakah sudah betul, itu kita evaluasi lagi. Kemudian pada saat front end analysis, pada saat kita menentukan solusi daripada permasalahan tersebut, kita juga akan evaluasi lagi. Sehingga ketika kita menemukan ketidaksesuaian ya, misalnya ketika kita menawarkan front end analysis satu solusi belajar, misalnya oh ini cocoknya pembelajaran blended misalnya. Nah, setelah dianalisis, analisis konteks, oh ternyata
tidak memungkinkan untuk kita menggunakan teknologi, sehingga nah itu perlu dievaluasi kembali gitu. Jadi nah setelah dievaluasi ternyata membutuhkan revisi gitu. Nah, maka kita melakukan revisi di tahap analisis menuju ke desain. Setelah direvisi baru kita menuju langkah berikutnya ke desain. Nah, desain itu kita sudah melakukan revisi ya dari hasil evaluasi gitu. Kemudian kita lanjut ke desain, begitu lagi kita lakukan lagi satu menghasilkan satu blueprint gitu ya, blueprint. Kita mendesain speknya seperti apa, kemudian kita evaluasi sejauh mana ini ketepatan kita dalam mendesain sesuai dengan analisis kebutuhan kembali lagi. Jadi memang di sini ya dikatakan this figure display the conceptual relationship. Jadi ada hubungan konseptual di antara kelima elemen dasar dalam desain pembelajaran ini. Jadi mereka saling terhubung, saling berhubungan ya. Jadi tidak secara prosedural prasyarat terus tidak saling berhubungan, tidak ya, tapi bentuknya tuh lingkaran. Mereka saling berhubungan gitu. Begitu ya. Jadi kesalahannya itu tidak sampai berkepanjangan gitu sampai di pengembangan. Kalau misalnya pada saat desain kita nggak lakukan evaluasi, maka pada saat pengembangan mungkin akan terjadi ketidaksesuaian sehingga ya akan menjadi pemborosan ya, baik itu dari waktu maupun pemborosan secara materi ya. Saya pikir begitu. Mungkin itu Mbak Zahra, apakah ada apakah sesuai atau dipahami atau bagaimana, atau ada sanggahan lagi? Insya Allah bisa dipahami, Bu. Tapi jadi memunculkan pertanyaan lagi. Nah, silakan. Tadi kan Ibu menjelaskan ya, ketika misalnya kita menganalisis harusnya model pembelajarannya seperti ini, ternyata tidak cocok, jadi bisa kita ganti. Berarti di setiap core ini kita punya karakteristik sendiri ya, Bu? Maksudnya standar sendiri yang harus kita tetapkan atau seperti apa, Bu? Maksudnya standar sendiri itu seperti apa ya? Misalnya jadi yang di setiap core itu apakah kita harus punya Bu? Saya bingung ini. Jadi begini, nanti ini kan generik ya, analysis, design, development. Nah, ini generik, ED ini generik, model yang generik. Nah, nanti ketika kita misalnya nih pada saat di awal kita ingin menyelesaikan satu masalah belajar tertentu yang itu mungkin initial validation ya dari kita pribadi sebagai pengembang, itu mungkin cocok model ini. Nah, ketika kita sudah masuk pada satu model ya yang diusung oleh salah satu tokoh gitu ya yang memiliki model tersebut, biasanya ada penjelasan detail ya mengenai tahapan-tahapan yang harus kita ikuti dalam menerapkan model tersebut ya. Jadi di sana ada penjelasan-penjelasan khusus, misalnya kalau Lee Owen itu dia detail banget untuk analisis ya, analisis learner-nya seperti apa, analisis teknologinya seperti apa, analisis setting-nya seperti apa. Nah, itu ada detail. Nah, jadi masing-masing model itu mereka punya template ya untuk penerapan dari penerapan daripada 5 core ini gitu. Jadi masing-masing punya ya, mungkin maksud Mbak Zahra adalah standar itu ya. Jadi si tokoh pengembang model ini mereka punya guidance sendiri gitu dalam menerapkan pada saat analisis kamu harus melakukan ini gitu ya. Nah, nanti kita sebagai pengembang untuk menerapkan model mereka ya kita nanti sesuaikan di lapangan sepanjang itu masih dalam on the track ya. Gitu ya. Begitukah Mbak Zahra? Iya, Bu, betul. Iya, mohon maaf Bu, saya banyak tanya soal ini. Soalnya pas semester 1 sempat disinggung sama salah satu dosen bahwa ED ini akan banyak ditanyakan ketika nanti sidang tesis. Jadi saya penasaran. Pada saat sidang tesis ya. Ya kalau kalian mungkin kalau tesis yang kalian mengembangkan satu model mungkin ya
jika pertanyaannya berkaitan dengan tesis kalian ya, tapi kalau general mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan kajian teknologi pendidikan bisa jadi ya. Jadi kalian sudah dapat metode penelitian semester 2 ini? Semester 1 Ibu, mata kuliah metodologi penelitian. Nah jadi jenis penelitian yang kemungkinan kalian lebih banyak ingin dari sekelas ini kira-kira ingin yang apa? R&D ada? Ya? Atau kuanti? Kualitatif. Mayoritas kualitatif. Kuanti juga ada. Kuanti. Ya. Sebenarnya ya kalau di TP itu, kalau saya itu, nah qadarallahnya ya bukan bukan disengaja atau harus gitu ya, tidak ya. Tapi setelah saya sadari gitu, ternyata saya dari S1, S2, S3 itu selalu R&D gitu. Tapi memang saya pribadi ya, ini saya tidak tanpa intervensi ke kalian ya, saya sekedar cerita ya, sekedar sharing berbagi pengalaman saya gitu. Jadi tanpa saya sadari ternyata saya selalu R&D karena saya merasa ya kalau kita di teknologi pendidikan itu, kalau di R&D itu merasa kita tuh menyatu gitu dengan teknologi pendidikan. Jadi misal nih ya, saya waktu S1 itu saya mengembangkan semacam apa ya, kurikulum mini ya katakanlah. Jadi saya mengembangkan program nah istilahnya tuh proda ya, proyek darat. Jadi saya risetnya itu di Akademi Maritim. Jadi menghasilkan kalau di akademi mahasiswa Akademi Maritim itu kan mereka ada yang namanya magang di laut ya, PROLA namanya, proyek laut dan proyek darat. Nah, kalau proyek darat itu kan di pelabuhan, di perusahaan pelayaran, di bongkar muat ya, ekspor impor, pokoknya begitu ya, bongkar muat. Nah, kalau proyek laut mereka berlayar itu kan sudah standar internasional, nggak bisa diutak-atik ya. Nah, kemudian saya pada saat studi pendahuluan, saya menemukan bahwa ternyata permasalahannya adalah mereka belum si mahasiswa ini yang magang di darat, Proda, khususnya di perusahaan pelayaran itu belum memiliki pedoman bagaimana sih mereka ketika magang gitu. Nah, saya mengembangkan itu. Di S1 saya tuh mengembangkan buku panduan ya, semacam panduan gitu untuk proyek darat mereka, Taruna. Nah, kemudian S2 saya juga begitu, R&D lagi. Jadi sampai ini S3 R&D lagi itu menyenangkan, tapi memang ekstra ya kalau R&D. R&D itu buat saya pribadi nih ya, menyenangkan sungguh. Jadi kita tuh, saya ada kepuasan batin ya, dalam artian kita menghasilkan sesuatu ya, karena teknologi pendidikan itu tadi kan kita sudah definisikan tidak hanya studi ya, tapi praktek ethical practice gitu. Nah, jadi ketika R&D S3 ini ya, saya kalau boleh cerita, saya menghasilkan, tadi sempat saya singgung, saya menghasilkan satu model pelatihan berbasis blended learning gitu ya, untuk ketua RT Bapak Ibu, ketua RT di Kampung Melayu. Jadi bagaimana RT itu belajar gitu ya dengan fleksibel. Jadi saya pendekatannya flexible blended. Jadi belajar secara blended learning dengan kategori fleksibel. Jadi kan kalau blended learning itu kan terbagi beberapa domain ya. Ada Flivet, ada beberapa model. Ada model Flivet, ada model flex, ada virtual, ada macam-macam ya. Ada berapa ya? Saya lupa. Ada 5 ya kalau nggak salah. Menurut si apa? Kok saya lupa ya. Lupa saya. Jadi itu jenazah saya model yang flex. Jadi fleksibel untuk para ketua RT itu belajar. Nah saya merasa itu sesuatu gitu. Jadi kalau R&D itu saya rekomen banget deh Bapak Ibu. Tapi kalau memang tertarik kuali pun juga bisa bermakna ya, penelitian yang bermakna sepanjang itu memberikan kontribusi pemikiran untuk masukan dalam kebijakan pendidikan ya. Baik, mungkin itu. Ada nggak satu yang minat R&D?
Ada nggak dari berapa orang ini? Tidak ada ya, tidak ada satupun ya. Minat sih ada Bu, cuma mungkin perlu banyak bimbingan dan masukan gitu. Karena belum pernah ya. Kalau skala di lapangan ya kita sangat butuh sih Bu ya. Wah, menarik sekali Pak. Jadi saya dan ini beberapa teman saya yang sedang studi ya S3, adik-adik tingkat itu juga mereka rata-rata R&D dan itu sungguh menyenangkan Pak. Jadi ini yang ada satu orang yang saya dampingi, beliau mengembangkan awalnya puzzle untuk anak usia dini. Awalnya beliau hanya puzzle cetak, tapi karena beliau ingin dan dapat dana hibah ya, hibah penelitian disertasi doktor, maka kemarin karena ada 5 kawasan yang harus dipenuhi, apakah kita masuk dalam green economy, blue economy ya. Green economy itu terkait dengan lingkungan ya, penelitian-penelitian terkait dengan lingkungan. Kemudian blue economy itu terkait dengan kelautan, maritim gitu ya. Terus kemudian pariwisata, kemandirian kesehatan, yang kelima adalah digital ekonomi. Nah, saya bilang ke beliau, kalau Ibu ingin dapat dana hibah, Ibu tambahkan satu kata di judul Ibu. Apa itu? Digital tambahkan, maka Ibu akan dapat dana hibah. Alhamdulillah, beliau dapat dana hibah untuk 2 tahun. Jadi tinggal menambahkan digital puzzle gitu, digital puzzle. Akhirnya goal gitu. Karena era sekarang ya, kalau kita ingin menjadi sesuatu, mudah sekali untuk mendapatkan novelty, itu dikaitkan dengan hal itu, digital ya. Kemudian ada juga kemarin teman gitu ya, diskusi mengenai beliau ingin meneliti tentang penerapan implementasi prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara, karena kan saat ini ya kurikulum Merdeka ini sangat kembali populer ya, prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara ya, prinsip-prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian saya memberikan masukan bahwa Ibu boleh ambil satu prinsip, misalnya kalau dalam prinsip KHD itu misalnya salah satu trilogi kepemimpinan, misalnya trilogi pendidikannya KHD ya, trilogi pendidikannya itu dikaitkan dengan untuk meningkatkan membangun kemarin saya membangun perilaku konsumsi hijau, produk hijau. Nah, itu kan dia akan masuk penelitian disertasinya untuk dana hibah ya, itu masuk ke green economy. Saya bilang bagaimana implementasi di satu sekolah dasar menerapkan prinsip KHD trilogi misalnya untuk membangun perilaku konsumsi produk hijau oleh siswa di sekolah gitu. Itu bisa masuk, menurut saya itu bisa didanai ya, karena ada novelty, kebaruan, bagaimana sih perilaku konsumsi hijau siswa itu, gitu. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau merumuskan judul itu kita kalau mau masuk dalam pendanaan penelitian pemerintah ya itu 5 domain itu ya. Jadi green economy, blue economy, digital economy, pariwisata, dan kemandirian kesehatan. Gitu Bapak Ibu. Tinggal diutak-atik judul ya. Baik, kalau saya dulu judul disertasi itu juga ketemunya karena ibu saya punya tetangga RT yang kayaknya harus belajar nih. Jadi saya bilang nih RT harus belajar. Akhirnya saya curhat ke Prof saya waktu itu ya, Prof Sitepu. Prof, saya punya kasus begini Prof. Kayaknya tuh RT harus belajar deh Prof. Oh ya udah kamu bikin model pelatihan. Akhirnya ya berkembang akhirnya bertemulah ternyata berbasis blended karena memang fleksibel, terus kita menerapkan satu model kategori dari blended learning itu ada satu model flex blended akhirnya saya. Gitu ya. Jadi itu perjalanan kita menemukan satu ide penelitian yang itu kita nilai ada novelty-nya ya. Jadi memang riset itu ya harus ada kan kebaruan ya, novelty, kemudian meaningful, bermakna atau bermanfaat ya. Kemudian yang pertama sih dulu kita tertarik ya, menarik, interested gitu. Kita tertarik dengan ide tersebut sehingga ketika kita di perjalanan dalam proses riset, ketika kita menemukan kendala itu enggak masalah buat karena kita udah memang tertarik dari awal untuk melakukan riset ini gitu. Mengeksplorasi variabel ini gitu.
gitu ya. Jadi kalau kuanti variabel gitu ya. Mungkin itu Bapak Ibu. Untuk materi saya cukup kali ya. Untuk materi nanti Bapak Ibu bisa lebih perdalam kembali. Ini beberapa referensi yang saya kutip dari materi presentasi ini. Baik Bapak Ibu, demikian ya untuk materi presentasi. Atau ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada, maka kita lanjutkan untuk membahas pertemuan berikutnya. Itu kan presentasi kelompok pertama ya Bapak Ibu ya. Kelompok pertama siapa yang akan tampil? Saya Bu. Soal Pak Ahyat. Atau saya share screen ini ya, RPS-nya ya. RPS. Nah ini, jadi saya kadang ada mahasiswa yang itu, mereka tuh salah lihat ini ya, salah lihat materi dikarenakan yang dilihat itu pertemuan minggu ke-nya. Jadi dipikir pertemuan minggu ketiga itu kelompok 3, padahal bukan. Jadi pertemuan ketiga itu kan, karena di pertemuan pertama kan masih saya ya, kontrak dan pembekalan, terus kemudian pertemuan kedua itu kan presentasi ini ya, dari saya, baru presentasi pertama di pertemuan ketiga. Nah ini materi untuk presenter pertama. Jadi need assessment ya, identifikasi kebutuhan belajar peserta didik. Jadi sebenarnya kalian boleh dua-duanya, jadi bisa identifikasi belajar, bisa juga identifikasi pembelajaran, atau kalian menyampaikan, menjelaskan kedua hal tersebut. Karena ini seringkali bergantian, namun yang kalau kita pahami secara utuh, kalau di awal itu menurut saya bukan identifikasi pembelajaran ya, itu nanti dilakukan di tahap strategi sih. Tapi itu hanya perbedaan pendapat ya, sudut pandang. Nah, makanya saya memberikan kebebasan. Nah, di sini kan ada analisis pembelajaran. Nah, menurut saya ini tahapan yang ketika ada beberapa tokoh gitu ya menggunakan istilah identifikasi. Nah, di sini yang untuk presentasi kelompok 1. Identifikasi kebutuhan pembelajaran. Tapi kalau saya lebih cenderung identifikasi kebutuhan belajar si peserta didik itu gitu. Gitu ya. Kan bisa membedakan tadi ya, belajar dan pembelajaran itu perbedaannya apa? Belajar itu dilakukan oleh peserta didik, sedangkan pembelajaran itu dilakukan guru ya. Guru yang melakukan pembelajaran. Baik. Nah, ini materi kelompok pertama. Sebentar, kelompok pertama siapa? Jadi perhatikan di metode ini ya, di strategi pembelajaran. Nah, ini presentasi 1, kelompok 1. Ini presentasi 2. Sebenarnya salah saya menyebutkan kelompok karena ada yang 1 orang ya. Ada yang individu. Nah, ini di sini ya materinya. Jadi presentasi 1 itu identifikasi kebutuhan belajar peserta didik, learning need assessment. Nah, ini di media sumber belajar saya ada mereferensikan buku. Ada berapa buku nih? Ada 2 buku dan 1 artikel. Ini yang pertama buku Training Need Assessment. Saya pikir mungkin dari Bapak Ibu ada yang tertarik untuk mengembangkan model pelatihan, maka buku ini bisa menjadi rujukan, buku yang pertama. Yang kemudian yang kedua, di sini judul bukunya Practical Guide to Need Assessment. Jadi pedoman praktis untuk menilai kebutuhan need assessment. Ya, ini buku yang kedua tahun 2007, ini tahun lama ya, 2006 2007. Ini yang artikel yang tahun 2023, Assessment of Student Learning Needs. Nah, penilaian kebutuhan belajar peserta didik dan otonomi dalam praktek pengajaran guru. Ini ya, ada yang ditanyakan? Coba saya lihat. Kelompok pertama Pak Soleh dan Pak Ahyat ya. Pak Ahyat bagaimana?
Siap. Pak Soleh dan Pak Hayat, ada yang ditanyakan Pak? Sudah aman Bu. Pak? Sudah Bu. Sudah ya. Baik. Itu Bu, Nah, kalau buku-bukunya itu bisa mudah kita download atau gimana Bu? Kan e-book ya? ya, saya sih punya Pak filenya, atau Bapak mau coba dulu di Google gitu ya. Ini Bagi aja, Bu. gratis. Ya. Bagi sini Bu. Oh gitu. Lebih mudah begitu sih. Tadi Iya, saya bagi aja. sudah coba cari kok susah gitu. Oh gitu Pak. Iya, yang buku tadi di presentasi saya coba-coba kok belum nemu gitu. Oh gitu. Ya, Bu. Tapi Bapak ada nyoba berapa buku? Tadi ya udah dua-duanya kalau nggak salah saya cari, ada teman hanya link tapi sudah nggak bisa di-download gitu. Oh gitu. Nah makanya rencana saya tuh pertemuan kedua ini, karena kemarin itu kita juga Zoom ya, saya juga nggak bisa maksimal mendampingi, membimbing. Harapan saya tuh pertemuan kedua kita bisa juga sampai di tahap mengeksplorasi referensi. Jadi kita menemukan referensi-referensi mutakhir itu saya pengen ajarkan sebenarnya. Atau gimana ya? Ini jadi gini ya, Bapak Ibu, saya menemukan buku dan buku ya terutama ya. Jadi menemukan buku ini ada namanya web kepunyaan Rusia ya. Jadi gini ya, ini kita berangkat dari karena memang kita sadari ya bahwa kita kampus yang belum berlangganan ya. Belum berlangganan seperti ya kampus besar seperti UI, UGM ya, mungkin ITB yang mereka berlangganan beberapa provider publisher ya misalnya, atau pengindeks kayak kalau untuk artikel pengindeks seperti Scopus, atau kalau buku itu Springer. Kalau Taylor and Francis sih ada beberapa yang mereka free access untuk kita. Jadi ada alamat publisher buku-buku ya di Taylor and Francis, saya juga bisa beberapa sering kali download di sana. Oh ya, sebelum saya sampai ke sana ya, kita mungkin yang ini dulu deh. Bapak Ibu sudah mendaftar nggak untuk Perpustakaan Nasional? Member, anggota Perpusnas? Sudah pernah Ibu, cuma lupa ya. Nggak ada follow up ya Bu? Loh kok tidak ada follow up? Kan itu Ya, online Pak. Ya, tapi kita nggak setelah kita daftar gitu ya, kita nggak ngerti nih gimana aksesnya gitu ya. Gitu, cuma sebatas daftar aja. Mungkin kalau Ibu bisa bagi linknya Pak, kalau udah terdaftar silakan Bapak masuk ke link ini. Kita kan cuma dikasih link aja waktu itu Bu, ngisi link terus kalau nggak salah kita kirim foto juga yang pakai baju alma mater gitu ya. Masa sih Pak? Ya, jadi beberapa mahasiswa saya sudah berhasil mereka untuk menjadi anggota Perpusnas. Saya dulu waktu kuliah teori juga sempat menggunakan, saya sering kali download artikel dan buku. Hanya saja gini kelemahannya waktu itu ya, waktu saya masih semester teori, pokoknya semester 1, 2 itu saya sering kali akses di Perpusnas. Jadi itu sangat membantu. Namun ya kelemahan daripada Perpusnas ini, ketika kita download buku, itu dia per bab. Jadi kita harus ekstra sabar. Nah, saat ini saya sudah tidak menggunakan Perpusnas lagi, hanya saja saya mendengar cerita dari mahasiswa bahwa mereka download buku itu Perpusnas sekarang tidak bisa di-download tapi dipinjam. Gitu. Jadi sistemnya meminjam Bapak Ibu. Perpusnas, tapi kan juga menguntungkan ya untuk kita, artinya kita mendapatkan akses gitu dari pemerintah oleh beberapa buku kebutuhan kita. Nah, artikel juga begitu. Saya dulu beberapa artikel saya temukan di Perpusnas. Nah, sekarang memang saya sudah tidak menggunakan ya Perpusnas. Tapi kalau Bapak Ibu bisa coba menjadi anggota Perpusnas, itu salah satu sumber kita mendapatkan akses ya untuk referensi. Nah, yang kedua, selain mendaftar anggota Perpusnas, Bapak Ibu bisa akses. Ada yang pernah mencoba Google Book nggak? Sudah pernah? Belum. Pernah coba. Nah, terus Mbak Zara? Tapi tidak bisa di-download, Bu. Bisanya dibeli, kalaupun gratis kita cuma bisa baca sebagian aja. Tapi nggak bisa di-download ya, cuma reading ya? Iya Bu, cuma reading saja. Ada yang sudah pernah nyoba
Taylor and Francis nggak? Belum ya. Karena begini ya, kita ini bicara sumber primer, bukan sumber sekunder ya. Jadi sumber primer ini maksudnya si pemilik konsep atau teori. Jadi buku yang kita jadikan sumber dalam tugas-tugas, apalagi nanti dalam karya ilmiah, artikel yang untuk disubmit ke jurnal, terus tesis kita pun ya kalau bisa sumber otentik, sumber primer ya, jangan mengutip gitu. Nah kalau kita membaca dari buku-buku berbahasa Indonesia, maka ada kemungkinan ya, ada kemungkinan besar kita mengutip. Nah, saya bukan membatasi kita untuk membaca referensi dari berbahasa Indonesia. Bahkan saya menyarankan ya kita membaca semuanya ya. Jadi buku berbahasa Indonesia pun kita baca untuk dalam pemahaman kita. Namun ketika kita mencari sumber kutipan yang kita kutip, yang kita masukkan ke dalam karya kita, itu upayakan kita telusuri dari buku yang kita baca berbahasa Indonesia itu. Oh, dia sebenarnya merujuk dari mana sih gitu. Misalnya ya, saya membaca buku Pak Iwan. Nah, Pak Iwan sebagai penulis buku itu merujuk tulisannya Pak Soleh. Nah, saya sedang menulis tesis. Karena saya membaca buku Pak Iwan, kok saya tertarik ya dengan ada satu konsep yang ditulis oleh Pak Iwan, tapi ini konsep miliknya Pak Soleh. Nah, saya nggak mau dan kita sebaiknya langsung dari sumber primer untuk menuliskan di tesis kita. Kita cari sumbernya referensinya Pak Soleh ini, bukunya Pak Soleh ini. Jangan kita kutip dari Pak Iwan. Begitu ya, paham ya? Itu sumber primer ya. Bisa dipahami nggak? Siap Bu, insya Allah. Bisa Bu. Ya itu jadi upayakan terlebih. Jadi kalau kita tulisan kita menurut Pak Iwan dalam Arif, aduh itu saya udah ilfil deh. Tahu nggak cara solusi ya? Solusi untuk mengatasi itu. Itu tuh kalau urgent banget kita udah mentok deh. Tapi ini konsep bagus banget. Nah itu udah mentok, oke lah. Tapi sepanjang itu bisa diupayakan, nah solusinya adalah ya, yang pertama biasanya saya menggantinya dengan konsep yang mirip gitu. Misalnya kita cari, memang kita ekstra eksplorasi. Jadi kita menggantinya dengan konsep yang hampir sama, kita explore tuh. Jadi kita copy itu kalimat yang ingin kita, ini prinsip atau konsep ini sangat aku butuhkan dalam tulisanku, relevan banget gitu ya. Nah kemudian kita copy itu kalimat yang ingin kita sitasi, kita copy, terus kita tempel di peramban kita ya, peramban kita di Google misalnya, itu kita tambahkan PDF artikel jurnal, keywordnya ya kita tambahkan, terus kita tempelkan lagi yang kita ingin itu, konsep yang ingin kita kutip. Nah nanti akan muncul itu beberapa artikel yang relevan, yang mengarah pada ke sana. Itu biasa seringkali saya. Itu kalau saya mentok tidak menemukan referensinya Pak Soleh. Gitu. Jadi Pak Iwan ini tapi kalau Pak Iwan mengusungkan satu konsep yang itu memang pernyataan Pak Iwan sendiri, maka kita langsung kutip. Tapi kalau di tulisannya Pak Iwan juga mengutip, maka kita harus cari sumbernya yang digunakan oleh Pak Iwan. Begitu ya? Bisa dipahami ya? Mumpung tersinggung itu Ibu kaitan dengan mengutip dari buku yang di situ buku bukan kutipan gitu ya. Oke lah, masalah tadi kan Ibu mencontohkan saya mengutip Pak Soleh, kemudian ada pihak ketiga membaca buku saya dan merujuk ke bukunya Pak Soleh gitu ya. Tapi yang misalkan kita jadikan daftar pustaka itu bukunya saya misalkan, atau langsung ke Pak Soleh Bu, misalkan dalam pencantuman sebagai daftar pustakanya Bu. Ya, jadi gini, sebentar, saya nih masih belum paham nih. Jadi bagaimana Pak? Misalnya Pak Iwan menulis nih. Misalkan tadi kan Ibu membaca buku saya, di situ saya mengutip sesuatu, ternyata ada referensinya ke Pak Soleh. Betul. Nah, yang Ibu cantumkan sebagai daftar pustaka, katakan ya, itu buku saya atau langsung kutipannya langsung Pak Soleh gitu. Ya jelas Pak Soleh dong. Kalau saya, tapi konsekuensi saya mencari bukunya Pak Soleh dan saya Pak tipe yang meng-cross check, apa betul sih Pak Soleh ini bilang begini? Gitu.
Ya kalau saya mengutip Pak Soleh terus saya memasukkan nama Pak Iwan ya itu mengurangi kredit poin tulisan saya, Pak. Nggak autentik, nggak sumber primer. Makanya tadi kan saya bilang salah satu solusinya adalah kita mencari konsep yang sama yang diusung oleh penulis lain yang itu kita bisa temukan referensinya. Sehingga kita bisa pada saat sitasi kita merujuk orang tersebut. Dia yang pemilik konsep tersebut atau teori tersebut. Gitu. Bisa dipahami ya maksud saya ya. Jadi hindari untuk kita menggunakan kutip-mengutip. Nah, makanya hindari menggunakan sumber dari blogger ya. Kita boleh membaca blogger sebanyak-banyaknya untuk memperkaya atau mengaitkan, membangun pengetahuan ya, pengetahuan kita tentang satu konsep misalnya. Itu kita sah-sah aja membaca dari blogger. Bahkan banyak juga blogger-blogger yang tokoh-tokoh yang menulis ya dalam blognya. Itu kita penting ya untuk membaca itu. Namun ya begini, ketika tokoh tersebut menggunakan memasukkan kutipan-kutipan dari pemilik teori dari ini. Nah, kita cari teorinya siapa yang di mana teori ini ditulis. Buku siapa si pemilik teori misalnya Jean Piaget itu ada bukunya, Pak. Walaupun tahun 60 itu ada. Nah, ini kita kembali tadi lagi ya ke sumber sumber kita mencari referensi. Nah, selain Perpusnas, kemudian Taylor and Francis, nanti saya kirim linknya ya untuk Taylor and Francis. Jadi beberapa buku bisa kita akses secara free. Kemudian, nah begini. Tadi kembali ke saya loncat-loncat nih, kembali ke bahwa kita nih kampus yang mungkin, ya betul ya, Asaf ya belum berlangganan ya untuk kayak Scopus, Sainderek, gitu belum ya? Apa kayak Springer, publisher-publisher untuk kita bisa mengakses buku dan artikel? Pak Iwan? Bu Endah, saya kelewatan ya waktunya ya? Betul, Ibu. Betul. Aduh, lewat 30 saya menit. diingatkan ya, aduh ya Allah. Nah ini kita nggak sampai nih ya beberapa web yang bisa kita akses ya untuk buku gratis ya. Ya mohon dimaafkan ya, nanti ke depan saya diingatkan ya untuk waktu ya. Baik Ibu. Mohon maaf sekali. Jadi demikian mungkin ya untuk pertemuan hari ini. Semoga ada manfaat gitu ya dan untuk kita semua. Semoga menjadi catatan amal soleh, berat amal ibadah kita nanti di akhirat. Demikian, terima kasih atas kehadiran partisipasi aktifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Syarifah. Terima kasih.